Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial e-learning dengan berbasiskan Moodle. Pada tutorial kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat backup dan melakukan restore course pada e-learning berbasis Moodle. Untuk memulai tutorial ini, mari kita login ke akun e-learning Moodle. Pada tutorial ini saya menggunakan e-learning Uja ACID. Baik, kita coba proses login. Di sini saya menggunakan sebuah akun dummy untuk dosen, jadi namanya teacher dummy 1, kemudian password, login. Nah, pada contoh berikut, saya memiliki sebuah mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, kebetulan ada kelas lain lagi yang saya ajarkan dengan materi course yang sama. Dan saya sudah dibuatkan kelas lain. Bisa saja kelas lain itu berada pada prodi lain, tapi materi yang dengan nama mata kuliah yang sedikit berbeda, tapi materinya sama. Nah, kalau kita tidak menggunakan proses backup restore, maka kita harus mengisikan lagi materi kuliah tersebut pada course yang baru. Ya, tetapi dengan backup dan restore, maka kita bisa mengcopy ya, materi dari course yang sudah ada ke course yang baru tersebut. Nah, untuk tahapannya, pertama kita melakukan proses backup terlebih dahulu terhadap course yang sudah ada. Di sini saya punya course pemrograman berorientasi objek dengan total 16 kali pertemuan. Materinya sudah terkumpul di sini. Saya akan melakukan proses restore. Caranya, saya akan melakukan proses backup. Ya. Caranya, klik setting, kemudian backup atau cadangkan. Ya. Kemudian di sini saya akan membackup seluruh file yang ada, kecuali yang enroll usernya, data usernya tidak ikut di backup. Ya. Oke, saya akan lakukan backup, next. Kemudian ini daftar yang akan di backup, daftar modul yang akan di backup dari total 16 kali pertemuan tadi. Kita nextkan saja. Kemudian kita beri nama terhadap file backup kita. Misalnya kita beri nama backup course, backup course PBO, backup course PBO tanggal 10 Februari 2021 yang kesekian kalinya ya. Kita extension .mbz. Nah, kemudian setelah kita berikan nama backupnya, kemudian langsung ke bawah ada tombol perform backup. Jadi kita lakukan proses backupnya. Nah, ini server yang akan melakukan backup. Oke, backupnya selesai. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan melihat ada bagian untuk import backup file, kemudian ada course backup area, kemudian user private backup area. Nah, backup yang saya baru lakukan tadi itu otomatis akan muncul di user private backup area. Ya. Ini adalah backup yang terakhir kali saya lakukan. Nah, terhadap file backup ini saya bisa download atau unduh, kemudian saya simpan di komputer pribadi, ya, simpan di komputer kita, karena posisi sekarang backupnya ada di server. Jadi kalau takut terjadi apa-apa dengan server, sementara dokumen e-learning kita semuanya ada di server, nah kalau takut terjadi apa-apa, silakan lakukan backup, kemudian diunduh, ya, di-download, disimpan file. Nanti kalau seandainya kita mau melaksanakan course-nya lagi, tinggal kita lakukan restore. Jadi kita kembalikan file backup-nya ke aplikasi e-learning-nya. Ya.
Nah, misalnya saya lakukan unduh. Saya unduh. Oke. Nah, nanti setelah unduh, maka file backup-nya akan tersimpan di komputer saya. Nah, bagaimana saya mengembalikan file yang saya backup tadi ke course-nya? Misalnya cerita kita tadi, kita sudah punya course yang lama nih, materinya lengkap. Kemudian kita harus mengajar di kelas lain, ya, dengan materi course yang sama. Nah, kita ingin memasukkan semua materi yang ada pada course yang sudah kita buat ke kelas yang lain, ke course yang lain. Maka di situ kita melakukan proses restore atau mengembalikan. Nah, caranya di sini ada dua. Bisa kita restore dari user private backup area, artinya kita melakukan restore langsung dari file yang tersimpan di server. Ya, ini apabila kelas yang baru tadi berada pada server yang sama dengan course kita yang lama tadi. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan restore di server yang baru, maka ini tidak bisa kita lakukan. Yang kita lakukan adalah membackup melalui import a backup file. Ya. Nah, prosesnya nanti sama, mau menggunakan import dari backup file ataupun dari sistemnya ini, prosesnya sama. Di sini saya contohkan, saya melakukan restore dari backup file. Misalnya kita punya file backup yang mau kita restore. Kemudian ini backup terbaru kita tadi, kemudian kita unggah. Nah, jadi backup yang sudah kita download tadi, kita upload kembali ke e-learning-nya, di mana kita akan membuat kelas baru di sini. Ya. Oke. Nah, sebagai catatan, kalau kita selaku dosen, di sini pemegang akun dosen, maka kita tidak bisa membuat kelas baru. Ya. Jadi kelas baru nanti akan dibuatkan oleh course creator. Jadi apabila kelas barunya sudah dibuatkan, tapi kontennya belum ada, dan kita ingin melakukan restore ke kelas tersebut, nah maka ya kita bisa gunakan file backup yang sudah ada. Ya. Tapi kalau kelas barunya belum dibuatkan, maka kita belum bisa melakukan proses restore. Nah, sebagai contoh, ini saya mau melakukan restore dari file backup tadi, materi pemrograman berorientasi objek sudah saya backup, saya mau memasukkan materi ini ke kelas yang lain. Ya, saya klik restore atau kembalikan, kemudian ini informasi saja sebenarnya tentang file backup-nya, kemudian informasinya tidak bisa kita ubah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita menentukan tujuan restore kita. Jadi, kita mau merestore file backup tadi ke course yang mana. Kalau restore into this course, artinya file backup tadi akan kita masukkan ke dalam course yang kita buka sekarang. Pilihannya dua, mau digabung atau data lama dihapus, kemudian masuk data baru. Ya. Nah, karena tadi kasusnya kita ingin memasukkan data course tadi ke kelas yang baru, maka pilihan kita restore into an existing course. Ya. Nah, di sini course yang OOP kode ini tadi kita mau gunakan juga di kelas yang lain, di course yang lain. Nama course-nya OOP 2022 coba. Ya, kita mau masukkan ke kelas yang ini. Maka kita pilih restore-nya ke kelas yang ini. Kalau kita mau restore ke kelas yang lain, sepanjang kelas itu kita punya akses, maka kita bisa restore ke kelas tersebut. Kalau kita punya 3 kelas lain, maka akan ada 3 kelas di sini. Ya. Ini adalah kelas baru yang kita minta kepada course creator untuk dibuatkan, tapi isinya masih kosong. Ya. Kalau kita lihat di sini, misalnya saya klik beranda, ini sebelum kita lakukan proses restore ya. Restore belum kita lakukan. Kalau kita lihat dashboard, nah kita itu punya 2 kelas sebenarnya, pemrograman berorientasi objek dengan coba OOP. Ya, kita punya 2 kelas, ini adalah kelas baru yang dibuatkan. Nah ternyata kelas baru ini masih kosong. Nah tidak ada. Kita mau mengcopy semua isi yang ada pada pemrograman berorientasi objek ke kelas yang masih kosong tadi.
ya, ke kelas ini yang masih kosong. Nah, maka prosesnya backup dari kelas PBO tadi, ya, kita lakukan restore, kemudian restore-nya into an existing course. Kita pilih ke OP coba tadi, kemudian kita pilih aja delete content of the existing course and then restore. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini restore settingnya, ya silahkan disesuaikan ya, include enrollment method ya atau tidak. Ya, kalau settingan enrollment method yang sebelumnya mau dibawa ya ketikkan saja ya. Kemudian activity resource-nya mau masuk atau tidak, tentunya ini pasti masuk ya. Jadi untuk amannya biarkan saja dalam kondisi settingan default ya. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian core settingnya kita override aja dengan nama yang baru. Nah, misalnya kalau nama bawaan tadi kan pemrograman berorientasi objek. Nah, kita ganti aja namanya dengan coba restore PBO. Ya. Nama ringkasnya misalnya restore PBO. Oke. Kita rename nama course-nya dengan nama course yang baru. Kalau tidak kita override, nanti akan muncul dua course dengan nama yang sama. Ya, akan membingungkan. Jadi kita restore saja dengan nama yang baru. Kemudian terus ke bawah, ini apa saja yang mau kita restore ya. Karena tadi kita mau restore semua, ya biar kita cek aja ya semua ya. Kalau ada yang tidak mau di restore, maka kita uncheck. Ya. Ini kasusnya kita restore semua, kemudian next. Oke, ini review terhadap settingan restore-nya. Kalau tidak ada perubahan, bisa dilanjutkan, tapi kalau tidak silakan back ke tahapan sebelumnya. Ya. Kalau sudah, kita perform restore. Nah, kita lakukan restore. Prosesnya tidak begitu lama. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang di kursus coba OP tadi kan kita rename namanya menjadi coba restore PBO dan semua modul yang ada pada kuliah PBO sebelumnya sudah masuk ke kelas ini. Nah, dengan demikian kita tidak perlu menginputkan satu persatu ke kelas yang baru. Nah, ini mungkin akan bermanfaat bagi yang mengampu materi yang sama atau mata kuliah yang sama pada beberapa kelas, ya, ataupun ketika menggunakan dua e-learning yang berbeda, kita bisa melakukan proses backup dan restore. Demikian tutorial cara menggunakan backup dan restore. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.